Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya, kami senang sekali menyapa dan bersilaturahim kembali dengan para orang tua, ya Bapak, Ibu, dan kita semua yang bisa hadir pada kesempatan silaturahim ini. Alhamdulillah, ya, menjadi orang tua generasi penghafal Al-Quran, ya, Masya Allah, ini satu harapan ya yang sangat mulia dan tentu kita semua menginginkan itu. Ya, bicara Al-Quran, bicara tentang keberkahan di dalam keluarga. Bicara Al-Quran itu tentang anak-anak yang qurrata ayun, ya Masya Allah. Dan Alhamdulillah pada kesempatan ini sekolah orang tua, ya, ini menjadi satu kesempatan yang sangat mahal ya untuk kita semua bisa mendapatkan ya banyak ya manfaat dari program ini. Ya Alhamdulillah ini kita adakan ya sebagai tindak lanjut daripada keinginan ya kita semua untuk sama-sama berkontribusi dan mendapatkan kebaikan dari Al-Quran sebanyak-banyaknya. Ya. Bahwa anak-anak kita sudah sekolahkan dengan harapan kita titip mereka untuk menjadi generasi yang qurrata ayun. Maka kita sebagai orang tua tentu juga punya harapan yang sama. Seperti apa ya mendapatkan ya anak-anak yang penghafal Al-Quran tersebut ya. Alhamdulillah ya. Tidak berpanjang lebar, tapi dalam kesempatan yang berbahagia ini sekali lagi kami mengucapkan selamat ya kepada para orang tua, Bapak Ibu yang sudah menyediakan waktu, dan tentu saja dari hari ini kita semua bersepakat ya untuk menjadi orang tua daripada generasi penghafal Al-Quran. Mari sama-sama kita menikmati apa yang akan disampaikan oleh Ustadz kita. Dan sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Dan semoga kita semua benar-benar menjadi orang tua yang keluarganya diberkahi oleh barokah Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua orang tua itu bahagia kalau anaknya menjadi penghafal Quran. Semua merasa bangga dan senang. Tetapi bagaimana seharusnya orang menjadi orang tua untuk melahirkan generasi penghafal Quran? Masya Allah, ini pertanyaan super canggih sebenarnya. Kalau kemudian memang kita punya niat pertanyaan ini dijawab dengan realitas. Ini dahsyat sekali. Bahkan saya anggap pertanyaan ini harus dijawab dengan tindakan. Karena menghafal Quran bagi anak-anak itu bukan sebuah teori. Dia sebuah tindakan. Saya kira pengalaman mereka-mereka yang kita rekam, ya sedikit juga saya mengambil bagian dari pengalaman itu. Yang paling penting itu di memori anak sejak kecil memang sudah ada rasa nyaman dengan Quran. Saya ulang kembali, sejak kecil bahkan sejak dalam kandungan ya memori anak itu sudah ada isinya itu Quran. Maka ketika suatu saat dia bertemu tinggal mengakurkan antara memori yang sudah pernah didengarnya dengan kenyataan dia harus melakukan tindakan itu. Jadi sekali lagi mengajari anak usia dini atau menghafal usia dini itu betul-betul tindakan. Adapun nanti ada salahnya, ada kurangnya, itu akan dilakukan berkenaan dengan banyaknya atau jam terbang kita melakukan hal itu. Itu Ustadz yang paling pokok dulu. Ya. Kalau tindakan nyata untuk menanamkan memori sejak dalam kandungan itu seperti apa? Nah, ini kata kuncinya ibu, bapak, terutama ibu ya. Karena kalau bukan ibu yang sabar ya apa boleh buat. Yang didapatkan oleh mereka, oleh anak-anak mungkin tekanan, mungkin beban, mungkin hal-hal yang membuat dia muyak, bosan, bahkan mungkin dia marah.
Karena anak-anak yang belum saatnya dibebani kemudian sudah harus dihadapkan dengan target ibu dan bapaknya. Ya, itu yang paling penting itu. Jadi sabar. Nah, tindakan kesabaran itu bukan diam, tapi tindakan aktif sambil merekam, sabar untuk kita menerima kekurangan anak, sabar ketika anak tidak langsung kemudian mudah mendengarkan, sabar ketika kemudian anak-anak tiba-tiba lari padahal kita sudah siap untuk mengajarkan surat tertentu. Nah, jadi sabar maknanya bukan diam, tapi menahan diri terhadap idealisme kita yang ditargetkan kepada mereka, dengan kenyataan anak yang memang tidak selalu dan mudah diatur. Tidak selalu dan mudah diatur. Saya katakan kalau sejak awal persahabatan dengan anak ini maksimal, insya Allah hampir tidak ada anak-anak yang melawan ya. Apalagi kalau tadi saya katakan tadi memori itu sudah ada. Ibarat hari ini orang dewasa sudah pernah bernyanyi tahun 70-an, dangdut tertentu atau pop tertentu. Begitu sudah tua mendengar itu kan satu kenyamanan. Satu kenyamanan, satu sesuatu yang ya bukan mau dinyanyikan tapi perasaan itu ada. Ya, jadi itu sabar dalam tindakan. Kendalikan diri utamanya ketika anak tidak sebagaimana yang diidealismekan dalam pikiran kita. Ada hal yang tidak bersesuaian untuk tindakan-tindakan awal bahkan sesudah di perjalanan kita melakukan itu. Jangan berhenti dan jangan dikasih kendor, tapi tindakan kita tetap lembut, halus dan terkendali, terukur yang paling penting ya. Dan harus kompak, harus kompak suami istri. Ya jangan hanya kemudian dibebankan semua kepada istrinya. Suami juga harus bertanya, Masya Allah sudah ayat berapa anak? Padahal anak-anak kan belum ngerti ayat, belum ngerti apa-apa. Tapi itu tindakan mengapresiasi sangat diperlukan. Saya kira itu yang hal-hal mendasar dulu kita selesaikan. Jangan mau punya anak kemudian menghafal Quran, dan maksimal hafal Quran sebagaimana kita dengar dari ustaz-ustaz yang jadi. Di satu sisi kemudian tindakannya tidak sabar, suka marah, kemudian tidak bisa mengendalikan harapan, bahkan terkesan hanya menyerahkan begitu aja. Ini menyangkut pondasi awal. Dia harus melihat ibu bapaknya itu adalah pecinta-pecinta Quran. Dia harus melihat ibu bapaknya itu adalah orang-orang yang kemudian di tangannya atau di lisannya terdengar dan terlihat ada Al-Quran. Biasanya orang tua itu apabila melihat anak orang lain menginginkan juga anaknya seperti itu. Tetapi setiap kemampuan anak itu berbeda-beda. Bagaimana menghadapi hal seperti ini? Iya, betul berbeda. Tapi sekali lagi kalau pondasinya sudah sama, hanya nantinya itu kemudian ada yang bisa 1 tahun, ada yang bisa 2 tahun, bahkan ada yang bisa 6 bulan. Ya, tapi pastinya ketika kita melakukan terapis kepada mereka, saya katakan terapis artinya pemberian kepada mereka, ya tergantung kepada kapasitas anak, bahkan tergantung kepada kecerdasan anak, tapi hasilnya sama nanti. Cuman yang berbeda itu tadi, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang harus masuk dalam lembaga-lembaga pendidikan tertentu nantinya, ada juga yang kemudian dihasilkan langsung dari rumah. Insya Allah pada akhirnya siapapun yang punya cita-cita, siapapun yang mau berjuang dan membuktikan anak itu dititipkan huruf-huruf Al-Quran dalam dirinya, dalam darah dagingnya, insya Allah akan jadi kenyataan. Insya Allah akan jadi kenyataan. Contoh, misalkan kita berinfak. Jangan melihat jumlahnya, 1.000 rupiah, ya Allah saya hajatkan, mudah-mudahan anak saya nanti suatu saat akan menjadi penghafal Quran. Hari Jumat seperti ini kemudian kita mendapati uang di saku kita, ada yang 50, ada yang 100, ada yang 20.000. Ambillah salah satunya. Syukur kalau yang terambil itu yang warna merah. Dalam pikiran, aduh yang warna merah ya, enggak apa-apa. Ya Allah, saya hajatkan ini uang yang saya infakkan ini. Semoga menjadi wasilah suatu saat akan hadir penghafal Quran. Itu dari sisi spiritnya, dari sisi tindakannya juga seperti itu tadi. Ya, nah, jadi persoalan nanti ada bedanya, pasti ada bedanya. Ada yang 6 bulan, ada saya saksikan 6 bulan mungkin dan masih muda. Sekarang ada di Masjid Baitul Karim, gedung dakwah Hidayatullah di sana. Namanya Ustadz Azam. Ada yang 2 tahun, ada yang 1 tahun, ada yang bertahun-tahun, tapi ujungnya juga mendapatkan sebagaimana yang didapatkan oleh para sahabat, oleh para ulama, oleh ahlul Quran. Ya, itu kalau menyangkut tentang adanya perbedaan kapasitas. Tapi sekali lagi, bahan di pabrik itu berbeda-beda.
Tapi ketika pabriknya sama, yang dihadirkan itu kemudian juga mendekati sama dengan kualifikasi yang sedikit berbeda, tapi kemudian orang mengatakan itu kue. Ya, adapun terigunya kurang bagus, mungkin kuenya tidak sebagus yang terigunya bagus. Tapi hasilnya kue. Nah, saya kira gitu. Dan yang dimaksud dengan penghafal Quran tidak lantas kemudian sama semua. Ada karakter-karakter yang membedakan nanti. Dia penghafal Quran tapi ternyata teknokrat. Dia penghafal Quran ternyata ahli matematik. Dia hafal Quran ternyata memang ulama. Dia hafal Quran ternyata kemudian dia guru. Nah, itu persoalan lain. Tapi pondasinya sama. Jangan memaksakan format itu harus sama dari bahan yang berbeda. Ya, saya kira itu. Ustaz, bismillah deh. Orang tua yang mau niatkan ada kesatuan, kesamaan pikiran, perasaan dan kekompakan dengan suami istri, maka seperti dia menggayu menggayu sampan, kiri kanannya sama. Ya, ibunya, bapaknya, ibunya, bapaknya terus gitu. Ya, tentu tidak bisa menyamakan fungsi ibu dan bapak, tapi jangan biarkan kita membedakan cinta kepada anak kita. Satukan untuk dia. Kita hadir, tentu saja karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ustaz. Dalam porsi mengajar anak, kadang seorang ayah berkata, ibu aja yang ngajar, lebih cepat anaknya menerima. Ibunya berkata, bapak aja kayaknya lebih didengar anaknya. Nah, ini kalau dalam porsi mengajar sebenarnya siapa yang harus lebih banyak waktunya? Ya, jadi dari sisi kualifikasinya harus sama. Bapak juga punya perhatian 100%, ibu perhatian 100%. Ada yang namanya bagi tugas. Ya, saat-saat menetekan, saat-saat memandikan. Memang tidak selamanya bapak bisa mengerjakan itu. Tapi mengapresiasi, memberi penghargaan, memberi hadiah dalam bentuk-bentuk yang verbal maupun yang non-verbal harus dilakukan maksimal oleh bapak. Jadi ada pembagian tugas. Ya, selain bahasanya bapak, bahasa ibu juga berbeda, gaya pekerjaan juga berbeda. Tapi sekali lagi sejak awal porsi perhatian sama. Sehingga dia tidak dilahirkan oleh penghafal karena ibunya, penghafal karena bapaknya. Dia menghafal karena kedua orang tuanya. Sehingga kelak di yaumul qiyamah memang yang dikasihkan mahkota ya ibu bapaknya. Jangan sampai nanti di yaumul qiyamah bapaknya anda kedapatan, pertama anda peduli, anda ada perhatian, suka marah, ibunya yang menghadirkan kesadaran itu. Kita kepingin kedua orang tua ibu dan bapak itu mendapatkannya. Nah, sekali lagi dalam fungsi untuk memberikan perhatian 100% tetap ada bagi tugas. Ibu memang suaranya bagaimanapun marah kadang-kadang kelembutannya didominan, suara bagaimanapun kerasnya tetap ada kelembutannya. Kayak apa memang kalau diniatkan untuk suaranya tertata rapi, suaranya ramah, tidak ada tensitas dengan teriak yang berlebihan, tidak ada pelotot yang kuat, memang memadai dia yang sabar. Yang kedua memang bapak punya tugas di luar, tapi pulang keluar cari, mana si kecil mah? Mana si kecil mi? Begitu didapatkan, Masya Allah, ini penghafal Quran ya? Coba. Nah, bagusnya jadi bapak ikut mengambil bagian dari penguatan memori yang tadi ibu kemudian berikan. Memang ini harus menjadi sekolah. Harus belajar, tidak ada yang alamiah. Semuanya cuman untuk belajar, jangan dibayangkan harus masuk dalam kampus, harus masuk di gedung-gedung tertentu. Ya, kita dialog kepada orang tua yang berhasil menghasilkan anaknya menghafal. Kita ketemu atau kita baca. Bagaimana kemudian dijejer 12 anaknya penghafal Quran semua. Dengan berbagai macam profesi, tapi semua hafal Quran. Kita belajar kepada mereka. Bagaimana mereka bertutur. Bagaimana mereka kemudian memberi perhatian. Bagaimana mereka menuntun. Bagaimana mereka pada saat makan dan minum dengan anak-anak mereka. Kita bisa belajar mendapatkan guru-guru besar tanpa harus di ruangan-ruangan formal. Sekali lagi, ini bukan anti pendidikan formal. Bagi tugas ibu dan bapak. Tapi perhatian 100% untuk menghadirkan mereka. Sapa mereka dengan bahasa Quran. Sudah selesai al-adiyatnya ya. Kita tahu anaknya sudah sampai al-adiyat. Ini anaknya sudah hafal sekian, bapaknya tidak tahu kalau anaknya kemudian sudah sampai di juz 30-nya sudah selesai. Ya, ini jangan sampai jadi bapak tapi tidak dapat mahkota di yaumul qiyamah hanya karena ibunya yang maksimal, ya. Ada orang tua yang petani, ada orang tua yang
tukang, Yeah. ada yang karyawan. Yeah. Mereka tidak bisa membaca huruf hijaiyah, tidak bisa. Wah, ini nih Bagaimana? ya. Oke. Ini memang guru kehidupan. Nah, jadi dan di sini ada. Bahkan mungkin dia termasuk saya tidak mau sebut namanya. Dia bukan termasuk penghafal Quran atau ustadz, tapi saya catat anaknya berprestasi di rumah Quran itu. Saya kira tahu kalau saya sebut namanya, ya. Tapi kemudian dia yang menjemput, dia yang mengantar, dan saya lihat ketika dia mengantar, menurunkan, dipegang kemudian pundak anak itu, kemudian dibisik, jadi penghafal Quran ya. Ini bapak yang bukan penghafal Quran, bapak yang mungkin bapak baca Qurannya, dia dari seorang pertukangan. Tapi ketika dia mengantar ke rumah, saya mempersaksikan, ini bapak yang arif dan bijak. Begitupun ketika kemudian dia ketika dia turun dari motor untuk menjemput anaknya. Kenapa dia tanya, Ustadz, saya ini bukan penghafal Quran, tapi kepingin betul anak saya menghafal Quran. Saya lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Bismillah, selang suatu saat Allah akan karuniakan kebaikan kepada antum. Dilakukan betul itu. Jadi kalau jemput anak dia turun. Terus dia tanya, tadi hafalannya apa? Tadi nyanyiannya apa? Subhanallah, ini bapak yang mau belajar. Ternyata yang dilakukan oleh bapaknya yang bukan penghafal Quran, yang juga mungkin bacaan Qurannya tidak maksimal atau belum sempurna, tapi dia mengambil peran yang luar biasa. Dan saya melihat anaknya berprestasi. Anaknya bisa menghafal Quran, tuhfatul atfalnya kemudian dia bisa lancar, jazariyahnya dia juga bisa hafal, ya, dan lain-lain. Ini contoh sederhana. Begitu seorang ibu. Jangan berkecil hati dan jangan minder dan jangan kemudian turun semangat untuk menghadirkan. Kita sepakat, saya dan bapaknya tidak bisa menghafal Quran, maka anak saya insya Allah jadi penghafal Quran. Ini namanya ibu hebat, ini namanya ibu tangguh. Kenapa? Energi gelombang keinginannya lebih besar dibandingkan dengan kemampuannya. Maka dia arahkan ke rumah Quran, dia arahkan kepada tempat pengajian, dia arahkan bersamaan dengan itu dia memberi perhatian. Password bertemunya Quran. Nah ini jadi petani, jadi ini. Nah para sahabat dulu kan tidak satu profesi. Tapi bagaimana kemudian generasi ketiga sesudah para sahabat? Masya Allah. Menjadi kawasan emas dan kurun yang terbaik. Semua anak-anak yang hadirnya pada generasi itu adalah sudah menjadi generasi yang basis pendidikannya menghafal Quran bukan lagi menjadi beban, tapi menjadi syarat utama. Mereka menghafal Quran terlebih dahulu, baru kemudian dia masuk pada ruangan-ruangan yang lain. Dan ini sekali lagi menjadi kurun emas dari peradaban Islam. Kemudian Ustaz, ada pernyataan yang menyatakan kalau mau anaknya penghafal Quran, ibunya nggak boleh jadi wanita karir, harus di rumah fokus mengurus anak. Bagaimana hal ini tuh? Ya, jadi karir untuk berjuang tidak apa-apa. Tapi karir dalam tanda kutip yang membuat kemudian tidak ada perhatian ke rumahnya, tidak ada perhatian untuk meladeni suaminya, tidak ada kesempatan untuk memberi pendidikan kepada anaknya, tidak ada peluk cium yang maksimal kepada anaknya. Kenapa? Sibuk. Ya, sibuk itu boleh jadi dia pedagang, boleh jadi dia juga guru, boleh jadi juga dia ustadz. Ya, itu tidak dikenal sebenarnya dalam Islam. Karena ibu hadir memang untuk anak, untuk generasi, tanpa mengurangi fungsi-fungsi yang lain. Ya, karena tidak ada lembaga atau orang yang bisa menggantikan fungsi ibu bagaimanapun hebatnya dia seorang guru. Bagaimanapun hebatnya sebuah lembaga tidak bisa menggantikan peran dan cinta seorang orang tua. Termasuk ibu. Jadi tinggal memperankannya sebenarnya. Ya misalkan sekolah ya sudah pokoknya asar sudah di rumah. Untuk ibu-ibu. Pagi-pagi jangan jam 7 sudah berangkat, 7:30 lah. Atau jam 7.30. Kenapa? Ada pekerjaan-pekerjaan yang di rumah diperlukan ketenangan. Memandikan anak, memberi baju anak, membedaki anak. Ya kita tidak kepingin sambil membedaki anak tapi marah juga.
Kita sedang memandikan anak, menggosok dengan keras juga. Itu kan persoalan gitu ya. Membersihkan badannya tapi mulut kita kemudian nyerocos dalam keadaan tidak. Kenapa? Ini cepat sekali sudah jam 7, nanti kita dihukum lagi. Nah ini tentu saja insya Allah selama ini lembaga sudah sangat bijak. Cuman ini biar tidak ngajar juga kan begitu. Ya karena itu saya katakan tadi, sesederhana apapun perlu belajar. Yang namanya parenting itu jangan kemudian ngambil istilahnya saja yang keren. Justru yang diperlukan itu adalah baitun nubuwah, rumah-rumah kenabian. Artinya rumah-rumah yang disipati oleh ruang-ruang kesolehan. Para ulama dilahirkan oleh ibu dan bapak yang soleh. Kondisi yang nyaman dalam arti mulut tidak berarti kemudian rumahnya harus berbentang beton. Rumahnya kemudian terang dengan listrik. Kesederhanaan justru bisa melahirkan manusia-manusia besar, manusia mandiri. Ya karena tidak ada pembantu, anaknya semua belajar membantu sehingga tidak menjadi beban. Ibu yang hebat bukan karena belum apa-apa, semuanya sudah rapih untuk anaknya, di saat yang sama manja. Anaknya tidak dikenal dengan kerja, tidak dikenal dengan ruang-ruang tantangan. Ya, jadi bismillah. Ya saya yakin para ulama juga tidak dilahirkan kemudian dalam benteng-benteng bangunan yang bagus dengan fasilitas makan yang luar biasa banyaknya. Enggak. Saya yakin mereka juga dibangun oleh kesederhanaan. Mungkin lebih sederhana dibandingkan dengan yang kita miliki hari ini. Yang paling penting itu semangat dan kompak. Kemudian belajar dengan tindakan kepada orang-orang yang memang punya pengalaman untuk itu. Jangan gengsi bertanya dan jangan gengsi untuk kemudian belajar kalau memang kita mau menghasilkan sesuatu yang besar. Ya, sesuatu yang besar. Oke, kita serahkan ke lembaga, tapi komunikasi dengan gurunya, komunikasi dengan anak, pengasuhnya, ya. Komunikasi yang intens dengan waktu yang berkualitas, ya. Saya kira itu yang paling penting, Ustaz. Jadi kesimpulannya, apapun latar belakang orang tua, bagaimanapun dengan kesibukan seorang ibu, apabila keduanya berperan, insya Allah bisa melahirkan generasi. Bismillah, karena ini ayat Al-Quran. Bismillah. Allah menghendaki kehebatan itu karena kehebatannya Allah. Anak ini cerdas karena ada otak yang dibuat oleh Allah dan ada Quran yang super hebat dan super sempurna. Allah lah nanti yang memberikan. Cuman kita tidak boleh tinggal diam atas kehebatan itu. Justru bagaimana Allah merencanakan pada diri kita hebat sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Yusibu bihi may yasha'u min ibadihi. Kita kepingin menjadi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah karena Allah melihat usaha kita, ikhtiar kita, munajat kita dan kesungguhan kita dalam bertindak. Insya Allah bismillah. Bukan sesuatu yang mustahil. Tidak ada rumah orang hidayatullah. Mungkin tidak perlu menunggu waktu sampai 5 tahun. Saya yakin mungkin 2-3 tahun ke depan anak yang dilahirkan hari ini. Tidak ada lagi rumah orang hidayatullah kecuali ada penghafalnya. Suatu saat mungkin separuh penghafalnya. Suatu saat mungkin semua menghafal Quran dulu. Ya, kalimat ini bukan hal yang mustahil. Karena ini menyangkut tentang kehendak Allah yang kemudian dialamatkan kepada kita yang menghendakinya dengan usaha, dengan ikhtiar, dengan munajat, dengan infak, dengan tatapan, dengan gerakan, dengan keringat. Lelah untuk Al-Quran agar mereka menggenggam erat Quran menjadi cinta dan perjuangannya. Masya Allah, luar biasa. Mungkin terakhir Ustaz, bisa dipaparkan secara singkat tindakan nyata seorang ayah dan ibu sejak dia menikah Ustaz. Apa yang harus dilakukan menikah, dalam kandungan, kemudian lahir. Mungkin dipaparkan secara singkat Ustaz. Sederhana sekali, kan ada alamatnya cinta. Nah, cinta itu adalah tindakan kelembutan, tindakan ketegasan dalam hal ibadah, dalam hal hijab, supaya Allah kemudian tidak kecewa dengan kita. Jadi itu syariat jaga. Ya, kualifikasi ibadah jaga. Sehingga antara munajat dengan tindakan akan terjadi. Di situ ada cinta. Nah, dari alamat-alamat cinta itu, pertama, buktikan orang bercinta itu bersahabat. Buktikan orang cinta itu saling memberi perhatian. Buktikan orang yang bercinta itu saling menghargai. Buktikan yang namanya cinta itu saling memberi rasa aman. Buktikan orang yang bercinta itu saling setia, saling percaya. Kemudian ada kemesraan, ada kerinduan. Buktikan itu semua. Alamat-alamatnya. Nah, semua yang digenggam itu tumpahkan kepada anak.
Kita tidak cukup untuk mencintai, tapi kita bisa menjadi wasilah datangnya cinta Allah. Ya. Ngapain ada cinta marah-marah? Gimana ada cinta tapi kemudian suka bohong? Ya, di mana letaknya cinta kalau kemudian diri kita saja tidak mempercayai kepada istri atau istri tidak percaya dengan kita? Sekali lagi, tumpahkan itu. Bagaimana cara menumpahkannya? Ya, persahabatan dengan mereka dijaga. Kita tegas kepada mereka, tapi kalimat yang dikeluarkannya adalah kalimat yang santun benar. Tegas itu kan tidak harus kasar. Marah dalam keadaan benar itu ada tempatnya. Dan bagi anak kecil sesungguhnya, wilayah itu dijauhkan dulu. Dijauhkan dulu. Ada saat mereka dihukum, ada saat mereka disanksi. Ketika dia sudah mukallaf. Ya, ketika dia memang sudah balik. Sudah sampai waktunya untuk diberi alamat yang lebih tegas untuk tegak kalimat Allah itu dalam tindakan-tindakan mereka. Tidak boleh begitu. Astagfirullahaladzim, Masya Allah. Ini sudah waktunya bangun subuh, nak. Bangunkan paksa, tapi kalimat yang keluar dari lisan kita. Jangan seperti bom yang memecahkan kemudian telinga mereka. Apalagi sampai kemudian menjebretnya. Ya, saya kira itu, Ustaz. Ya, kalau toh memang ada orang bisa berhasil dengan marah, kalau toh ada sedikit jumlahnya. Insya Allah kalau orang yang santun, ramah, kuat, tegas, insya Allah lebih banyak yang berhasil. Kalau kemudian sekali waktu marah itu juga dibutuhkan. Ya, selebihnya tawakal sama Allah. Pertemankan mereka dengan orang-orang yang juga sealamat dengan itu. Makanya baik sekali di sini itu kan ada ini orang soleh, ini orang soleh, ini orang soleh, ini tetangga soleh, insya Allah. Karena anak kita diformat baik-baik, tapi anak tetangga kan bisa mempengaruhi kalau tidak diformat. Inilah pentingnya ada komunitas, pentingnya ada kampus. Jadi itu alamat-alamat kita sudah diuntungkan lah. Ya, Bismillah. Jadi Bismillah kita bergerak. Bismillah, insya Allah. Apapun latar belakang orang tua, walaupun dia seorang petani, tukang, karyawan yang tidak bisa membaca Al-Quran, jika dia melibatkan peran seorang ayah dan seorang ibu, dia jaga syariat dan jaga ibadah, insya Allah tidak menutup kemungkinan generasi yang dilahirkan akan menjadi penghafal Quran. Dan itu harus diyakini, sekaligus ditindaklanjuti. Itu yang pokok. Jangan hanya yakin aja. Tindak lanjuti keyakinan itu menjadi kenyataan. Insya Allah kalau tidak 100, insya Allah minimal sampai 90. Tidak 90, Allah sampai 80. Tapi orang yang tidak bertindak mungkin hanya 0 aja pergerakannya. Inilah yang membuat Allah katakan angan-angan tulul amal. Orang yang berangan-angan itu. Cita-citanya banyak. Kalau sudah bicara seolah-olah segalanya. Anaknya, tapi tindakannya tidak ada. 0. Baik, Masya Allah, jazakallah khair. Amin. Atas penyampaian yang luar biasa. Insya Allah semoga ini menjadi motivasi untuk orang tua terus membina anaknya sehingga menjadikan anak-anaknya generasi Al-Quran yang memperjuangkan Islam ini. Ya, yang luar biasa adalah Allah, kita tetap tawadu, ya, kita tetap mempersembahkan usaha yang maksimal, tapi kemudian dengan penuh kerendahan hati. Engkaulah ya Allah yang memiliki Quran ini. Maka sepenuhnya harapan ini aku hadirkan kepadamu ya Allah untuk mendapatkan perkenanmu ya Allah. Rendah hati, jangan sombong. Allah yang punya Quran. Inilah pentingnya munajat. Modalnya usaha maksimal dan tindakan yang benar. Jangan gengsi belajar atau bertanya kepada orang yang punya pengalaman, ribuan ulama, ribuan ustadz yang bisa menghadirkan itu semua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.